Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siswa kelas 12 akuntansi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajar yang sehari-hari dan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan tentang praktikum akuntansi jasa dan dagang dan manufaktur. Sebelum kita memulai, kita menerapkan jurnal yang pertama. Di sini ada namanya jurnal penerimaan kas. Dalam sistem perusahaan dagang dan manufaktur ada 5 jurnal. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Nah, jurnal penerimaan kas dikategorikan sebagai bukti kas masuk atau jurnal kas masuk, dan jurnal pengeluaran kas, bukti kas keluar atau jurnal kas keluar. Yang saya akan bahas tentang jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Ya, di sini kolom jurnal penerimaan kas sudah saya buat dengan model yang seperti ini. Ini adalah kolom jurnal penerimaan kas untuk perusahaan jasa, dagang atau manufaktur. Nah, di sini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Ada 3 transaksi yang nanti akan saya masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ciri-cirinya dari soal ada kata diterima, baik diterima pelunasan piutang atau diterima pendapatan jasa, diterima pendapatan komisi dan lain-lain, kecuali di transaksi yang pertama sebagai kas masuk untuk menginvestasikan dana. Nah, ini salah satu jurnal penerimaan kas karena dia menginvestasikan dana ke perusahaan, termasuk kategori jurnal kas masuk. Selain dari itu ada kata diterima di depannya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, soal yang pertama di sini kita tulis Desember tanggal 1. Desember tanggal 1 ya. Di sini sudah ada soalnya dengan jumlah dengan deskripsinya Tuan Andi menginvestasikan dana ke perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Berarti nomor buktinya kalau memang tidak ada, dikosongkan saja atau di strip. Nah, karena ini jurnal transaksi yang pertama menginvestasikan dana, keterangannya adalah dari perusahaan tersebut, yaitu PD Nusa Indah. Ya. Nah, jurnal seperti biasa, kalau di jurnal penerimaan kas, ya dia mendatar, kalau jurnal umum dia menurun ke bawah. Nah, akunnya adalah jurnal kas masuk untuk menginvestasikan dana, yaitu cash in bank senilai 100 juta, ya, 100 juta. Kemudian pada modal, di sini tidak ada akun modal, berarti kita masuk ke orders. Kita orders tulis nama kapital atau modal, ya. Kemudian kapital dengan nomor akun 3.000. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris. Ya. 3.000-nya saya tulis kapital, ya. Kemudian jumlahnya sama, 100 juta. Nah, transaksi pertama sudah selesai. Senilai 100 juta untuk debit, senilai 100 juta untuk kredit. Nah, kemudian di transaksi yang kedua, diterima pelunasan piutang dari toko. Tokonya misalkan saya tulis di sini toko A, ya. Dengan nomor bukti BKM 12-1 sebesar 10 juta potongan 2%. Karena dia mendapat potongan, kenapa? Mungkin tidak lewat dari batas jatuh temponya, maka dikategorikan mendapat potongan 2%. Masuk jurnal penerimaan kasnya, kita tulis di sini yang pertama tanggalnya dulu. Ya. Di sini tanggalnya tanggal 2. Kemudian di sini ada soalnya nomor bukti BKM, itu BKM adalah bukti kas masuk, ya. Bukti kas masuk. Tulis di sini 12-1. Sorry ya. 12-1. Nih. Nah, kemudian keterangannya di sini dari toko A, berarti kita tulis di sini suppliernya atau keterangannya toko A. Ya. Ini soalnya dia mempunyai piutang 10 juta. Karena mendapat potongan 2%, berarti tidak membayar 10 juta. Dia hanya membayar 9.800.000. Ya, 9.800.000. Lalu sisanya masuk ke dalam sales diskon
atau potongan penjualan. Nah, di sini sudah masuk 2 akun, lalu di kreditnya kita masuk di account receivable senilai 10 juta. Ya. Transaksi kedua selesai dengan nominal 110 juta untuk di debit, dengan nominal 110 juta untuk di kredit. Kemudian transaksi yang nomor 3, diterima pendapatan jasa perusahaan sebesar 20 juta. Berarti tulis di sini Desember tanggal 3 ya. Kemudian di sini tidak ada nomor bukti. Contoh saya tulis di sini keterangannya dari toko B ya. Nomor bukti 12/2 sebesar 20 juta. Berarti sudah ada keterangannya di sini, tulis 12 strip 2. Kemudian keterangannya adalah toko B. Nah, akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 20 juta. Tulis di sini kasnya 20 juta karena sudah ada kolom kas. Ya, di sini ada kolom pendapatan tidak ada, berarti masuk di ODOPS atau serba-serbi. Tulis di sini service revenue atau pendapatan jasa ya, dengan nomor akun 4.200 atau 4.000 yang kalian ketahui bisa ditulis di sini. Akun pendapatan adalah 4. Nomornya sudah, nama akunnya sudah, kemudian keterangan kita tulis sama 20 juta ya, 20 juta. Oke, kalau kita sudah selesai transaksinya dari nomor 1 sampai dengan 3. Kita lihat di sini untuk kategorinya, kalau sudah benar, pastikan hasil terakhirnya sama dengan hasil yang di kredit. 130 juta untuk di debit, 130 juta untuk di kredit ya. Itu saja dari hasil praktikum yang saya jelaskan ya. Kemudian nanti jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan menggunakan via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.